Di sebuah desa di pinggir kota, Pak Darno dikenal mendadak kaya. Warungnya kecil, tapi uangnya seolah tak pernah habis. Ia membeli motor baru, merenovasi rumah, bahkan membeli sawah. Warga berbisik pelan, dia pelihara tuyul. Pak Darno hanya tertawa setiap kali mendengarnya. Perjanjian lama, bertahun-tahun sebelumnya, saat usahanya bangkrut, Pak Darno mendatangi seorang dukun di ujung desa. Di sanalah ia diberi makhluk kecil botak dengan mata merah, tuyul yang konon bisa mencuri uang. Syaratnya hanya satu, rawat dia seperti anak sendiri. Beri makan, beri tempat, dan jangan pernah mengabaikannya. Selama bertahun-tahun, Pak Darno menuruti semua aturan. Ia menaruh susu di sudut rumah, membelikan mainan kecil, bahkan berbicara sendiri setiap malam. Dan uang terus datang. Tanda aneh, suatu malam, Pak Darno terbangun karena suara langkah kecil berlari di loteng. Ia mengira itu biasa, namun pagi harinya, susu di mangkuk tak tersentuh, mainan berserakan, dan di dinding muncul coretan hitam seperti bekas jari. Malam berikutnya, suara tangisan terdengar, bukan tangisan bayi, melainkan tangisan marah. Pak Darno naik ke loteng. Di sana, tuyulnya berdiri di pojok, matanya menyala. Lapar, bisiknya. Pak Darno buru-buru menaruh uang di lantai seperti biasa. Tuyul itu menendangnya. Bukan itu katanya. Malam-malam berikutnya semakin menyeramkan. Uang di rumah hilang bukan karena dicuri, tapi karena terbakar sendiri. Lampu sering padam. Suara anak kecil berlari terdengar di seluruh rumah. Sampai suatu malam, tuyul itu duduk di depan kamar Pak Darno. Dengan suara serak, ia berkata, "Aku sudah besar. Aku mau teman." Pak Darno gemetar. "Teman apa?" Tuyul itu menunjuk keluar jendela, ke arah rumah tetangga yang punya bayi, yang hidup. Harga yang harus dibayar. Pak Darno ketakutan. Ia berlari ke dukun yang dulu memberinya tuyul. Namun dukun itu hanya berkata pelan, "Kau sudah lama menikmati hasilnya. Sekarang dia minta balasan. Semua makhluk yang dipelihara, suatu saat akan menagih." Pak Darno kembali ke rumah dengan tubuh lemas. Malam itu, tangisan tuyul berubah menjadi jeritan marah. Atap rumah berderak, pintu terbuka sendiri, dan keesokan paginya, warga menemukan rumah Pak Darno kosong. Tak ada tanda perkelahian, tak ada uang tersisa, hanya satu jejak kaki kecil menuju keluar rumah, lalu menghilang di tengah jalan. Sejak saat itu, uang di desa itu sering hilang lagi, dan kadang, warga melihat sosok kecil berdiri di pojok rumah mereka, seolah sedang mencari majikan baru. Behold the one foretold. Its eyes, they glow. Take it, destiny awaits. Lapar, Bukan itu. Aku lapar. Ini semua untukmu. bukan uang. Who's there? What is that light?